Oke, sebelum kita belajar dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Masuk ke pembahasan inti pada materi pembelajaran kali ini, izinkan Pak Rizal mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak itu Pak Rizal, bisa dipanggil Pak Rizal, asal dari Kelurahan Kaliwadas, teman-teman, Kabupaten Sumber Cirebon. Mungkin kalau ada yang rumah yang dekat Kaliwadas, bisa main ke rumah ya. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang wudhu. Mungkin sudah pernah belajar tentang wudhu ya di sini ya. Sudah. Tapi masih pada ingat juga tentang materi wudhu. Kita akan membahas pelan-pelan tentang materi wudhu. Wudhu adalah pengertian wudhu itu, ayo jangan sampai tiduran, belajarnya harus semangat dong. Semangatnya gimana? Jangan sampai tiduran kayak gini, nggak boleh ya. Coba yang semangat yang tegak, yang tegak, ya dapat ilmu yang bermanfaat. Dimulai dari pengertian wudhu dulu. Pengertian wudhu adalah tata cara bersuci dalam agama Islam untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, apa sih perbedaannya hadas dan najis? Jelas sangat berbeda ya. Kalau najis itu tidak harus dengan niat, tapi kalau hadas itu harus dihilangkan dengan niat. Nah, kita bareng-bareng mengucapkan lafaz niat wudhu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudhu bil hadasil asghari fardhil Oke, udah pada hafal semua kan? Siapa yang di sini yang beli es di Muhaji, beli es teh jus, itu air suci apa air yang tidak suci? Hah? Kenapa jawabnya tidak suci? Berarti kita makan najis dong. Itu air suci, tetapi air yang tidak bisa untuk mensucikan. Nah, bedanya air suci dan air mensucikan itu. Karena air teh itu ada rasanya, ada warnanya, dan juga berbau. Itu yang bisa mengubah nama air suci dan air yang mensucikan. Bisa tahu kan kalau air yang suci air apa? Air yang belum terkena sesuatu yang belum bisa, yang tidak mengubah rasa, warna, dan juga bau. Nah, kalau air kopi suci atau tidak? Tidak. Air kopi suci atau tidak? Suci. Tetapi bisa untuk berwudu tidak? Kalau buat wudhu, otomatis wajah kita lengket, nanti disemutin. Iya, itu makanya tidak bisa untuk mensucikan. Itu bedanya air suci dan air yang mensucikan. Dan wudhu juga itu sesuatu yang syarat sah wajibnya untuk melakukan sholat dan juga mengaji Al-Quran. Jadi sebelum kita sholat duha nih, kebiasaan dan juga baca Al-Quran, kita itu harus berwudu terlebih dahulu. Nah, kalau wudu itu dimulai dari apa? Dari yang wajibnya aja dulu. Yang wajibnya itu adalah yang pertama yang wajibnya dulu itu kan sunnah, muka. Terus yang kedua hidung, bukan tangan. Habis tangan enggak dong. Karena wajib belum wudhu. Wajib atau masuk
Tangan. Yang ketiga, membasuh kepala atau rambut. Yang keempat, membasuh apa? Membasuh kedua kaki juga mata kaki. Terus yang kelima apa? Tertib. Rukun wudhu itu yang berarti yang pertama itu adalah ingat-ingat ya ini ya. Nah, niat wudhu itu ketika membasuh wajah. Tempatnya niat di mana? Di dalam hati. Gimana di dalam hati ngomongnya? Bisa enggak? Ketika membasuh pertama wajah itu kita sambil mengucapkan niat wudhu. Gimana niatnya? Coba ulang lagi. Kalau doa sesudah wudhunya apa enggak? Apa enggak? Coba apa nama? Ini siapa? Membasuh enggak dari umur dulu, umur. Yang pertama umur, yang kedua membasuh di hidung, yang ketiga membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Jadi kalau kita wudhu itu ininya dia jangan di ini aja, tapi harus dikulik ke sini, ke atasin sampai ke atas. Airnya itu harus sampai sini lebih, nggak boleh cuma di sini aja. Kalau cuma di sini nanti nggak sah, wudhunya nanti nggak sah, sehingga nanti kalau wudhunya nggak sah, ibadahnya jadi nggak benar, sholatnya nggak diterima, baca Al-Qurannya nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Jadi kan kalau basuh tangan itu kerannya itu harus dikeling ke atas sampai siku. Kemudian yang ketiga membasuh. Selanjutnya setelah tangan apa? Tangan membasuh kepala, kemudian membasuh telinga, setelah telinga membasuh kaki. Ya, kaki sampai kaki. Kalau bisa dilebihin ya. Terus coba kita dengerin sama-sama ya dari niat wudhu sampai dari berwudhu sambil pegangan ya, langsung aja cepat. Itu nanti langsung dibaca set
kita karena langkah awalnya itu salah, tidak membaca bismillah, tidak membaca kalimat syahadat. Karena kata kiai itu kalau orang berwudu tetapi dalam keadaan kafir itu wudunya tidak sah. Kafir itu kan bisa saja kita dari mengucapkan mengejek orang itu bisa, kemudian kita kufur nikmat itu juga bisa. Makanya sebelum berwudu para ulama, para kiai itu menganjurkan kita selalu mengucapkan bismillah dan syahadat. Takutnya kita berwudu itu dalam keadaan yang kafir. Kalau sudah syahadat kita sudah Islam lagi. Jadi kesimpulannya sebelum berwudu alangkah baiknya kita bismillah dulu sebelum melakukan basuh tangan dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Yang suaranya. Bismillah.